Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, semoga di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, kekuatan, sehingga yang amal ibadah kita sempurna di bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan sebuah nasihat Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Pada saat itu Nabi SAW memegang tangan Abu Hurairah lalu memberikan nasihat. Apa nasihat Nabi? Yang pertama, ittaqil maharima takun a'badan nas. Hindarilah segala sesuatu yang haram olehmu, maka kamu akan menjadi ahli ibadah. Saudaraku, ternyata ahli ibadah tidak hanya diukur dari banyaknya ibadah, sholat, dan lain sebagainya. Tetapi ukurannya adalah ketika manusia telah menghindarkan dirinya dari semua yang haram. Mungkin ada orang yang puasa Senin Kamis, tapi satu sisi ketika keluar rumahnya tidak menutup auratnya, susah jadi ahli ibadah. Mungkin ada yang bangun tahajud tengah malam, tapi dalam praktek jual beli ada unsur riba, susah menjadi ahli ibadah. Kenapa? Ahli ibadah yang disampaikan Nabi SAW di dalam hadis ini adalah orang yang menghindarkan dirinya dari sesuatu yang haram. Maka pantas Hasan Al-Basri sudah mencontohkan kepada kita bagaimana dia harus berjalan dari Palestina ke Mekah, dari Mekah Palestina, Palestina ke Mekah, hanya untuk satu tujuan. Ketika dia membeli kurma 1 kilo di Mekah, lalu dia berangkat ke Palestina, ternyata ada 1 biji kurma yang dia makan yang bukan miliknya. Itu yang membuat dia kembali untuk apa? Meminta halalnya yang 1 biji itu. Luar biasa Hasan Al-Basri mencontohkan kepada kita agar semua yang masuk dalam tubuh itu adalah yang halal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan Nabi warda bima qasamallahu lak takun agadan nas. Ridholah dengan apa yang Allah berikan, maka kamu akan menjadi orang yang kaya. Orang kaya sesungguhnya bukanlah yang memiliki harta banyak, jabatan tinggi, harta yang melimpah. Sesungguhnya orang yang kaya sesungguhnya adalah mereka yang ridho dengan apa yang Allah berikan. Ada orang yang punya 99 hektar kebun kurma, tapi dalam lokasi itu 1 hektar milik orang lain. Semuanya 100, 99 untuk dia, 1 hektar milik orang lain. Yang dia pikir adalah bagaimana menguasai yang 1 itu. Sementara yang punya tidak mau menjual. Akhirnya si orang ini dia meninggal tanpa menikmati yang 99 hektar karena dia ingin menguasai yang 1 ini. Begitulah orang-orang yang tidak ridha dengan apa yang Allah berikan. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, kamu menjadi orang mukmin yang sesungguhnya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, orang mukmin yang sesungguhnya adalah mereka yang berbuat baik terhadap tetangganya. Maka banyak hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berbuat baik terhadap tetangganya. Ajak kasih salam, beli bola, gara-gara tanah, gara-gara waramparan, gara di agak-agak, tapi bersilaturahmilah. Oleh karena itu, Nabi menyampaikan orang mukmin sesungguhnya adalah mereka yang berbuat baik terhadap tetangganya. Yang keempat pesan Nabi, wa ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintailah dirimu, cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu, kau menjadi orang muslim yang sesungguhnya. Maka di dalam pengertian Islam sesungguhnya, Islam itu adalah al-Islamu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Islam itu adalah ketika orang selamat dari kejahatan lidah dan kejahatan tangannya. Kenapa kejahatan lidah? Karena lidah bisa melukai hati. Kenapa kejahatan tangan? Tangan melukai tubuh. Maka tidak sepantasnya orang muslim, orang Islam menyakiti orang dengan mulutnya dan dengan tangannya, merusak hatinya dan merusak tubuhnya. Itulah Islam yang sesungguhnya, wahai saudara. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi yang kelima adalah la tuksir daik fa inna kasrata daik tumitul qalb. Jangan memperbanyak tertawa, karena sesungguhnya tertawa itu memadamkan hati, mematikan hati. Ingat, kalau hati mati, apa yang bisa kita perbuat? Ingatlah saudara yang dimuliakan oleh Allah, 5 hal inilah yang diterangkan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah, yang diterima langsung oleh Abu Hurairah. Saat itu Nabi SAW memegang tangannya, yang mudah-mudahan kita semua bisa amalkan perkara-perkara yang disampaikan oleh Nabi SAW ini. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.